Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Mutia, NIM 1204032596. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikodinamika. Yang pertama, pengertian psikodinamika. Yang kedua, psikodinamika menurut para ahli. Yang ketiga, teori perkembangan anak menurut para ahli. Yang keempat, contoh kasus psikodinamika. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian psikodinamika. Pengertian teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian, pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu teori psikodinamika menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Konsep dari 3 Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku manusia serta didasari pada hasrat seksualitas yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Metode Freud yang digunakan untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologis yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi. Yang kedua, menurut Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam pengembangan teori terhadap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Pembahasan yang ketiga yaitu teori perkembangan anak menurut para ahli. Teori perkembangan anak perspektif psikodinamika menurut Sigmund Freud, perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioafektif, yakni ketegangan yang ada pada diri seseorang itu ikut menentukan dinamik tengah-tengah lingkungannya. Sehingga Freud membagi struktur kepribadian atau jiwa seseorang menjadi 3, yaitu ich, yang kedua ego, yang ketiga superego. Sigmund Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut, yaitu 1. Fase oral stage 0 sampai kira-kira 18 bulan. Pada tahap oral, sumber utama bayi berinteraksi terjadi melalui mulut, sehingga perakaran dan refleks mengisap adalah sangat penting. Mulut sangat penting untuk makan dan bayi merasakan kesenangan dari rangsangan oral melalui kegiatan memuaskan seperti mencicipi dan mengisap. Konflik utama tahap ini adalah proses penyapihan. Anak harus menjadi kurang bergantung pada para pengasuh. Jika terjadi fiksasi terjadi pada tahap ini, Freud percaya individu akan memiliki masalah dengan ketergantungan atau agresi. Fiksasi oral dapat mengakibatkan masalah dengan minuman, merokok, atau menggigit kuku. Fase yang kedua, anal. Kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahap anal, konflik utamanya adalah pelatih toilet. Anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Menurut Freud, keberhasilan pada tahap ini tergantung pada cara di mana orang tua melakukan pendekatan pelatihan toilet. Jika orang tua terlalu ketat atau terlalu dini memulai toilet training kepada seorang anak, maka kepribadian kuatlah akan berkembang di mana seorang anak akan menjadi tertib, kaku, obsesif. Sedangkan apabila pengontrolan kedua orang tua anak yang terlalu longgar akan mengakibatkan anak itu menjadi seseorang yang boros dan memiliki kepribadian yang berantakan. Fase yang 3 adalah fase falis, kira-kira usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap falis, fokusnya utama adalah libido, yaitu pada alat kelamin. Anak mulai menemukan antara pria dan wanita. Freud juga percaya bahwa anak laki-laki mulai melihat ayahnya mereka sebagai saingan untuk memperoleh kasih sayang ibu. Konflik Oedipus menggambarkan perasaan ingin memiliki ibu dan ada keinginan untuk menggantikan ayah. Namun anak juga merasa khawatir bahwa ia akan dihukum oleh ayahnya untuk perasaan ini. Ketakutan ini disebut Freud sebagai pengebiran atau kecemasan.
Keempat, fase laten, kira-kira 6 sampai pubertas. Periode laten adalah saat eksplorasi di mana energi seksual tetap ada, tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengajaran intelektual dan interaksi sosial. Tahap ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial, komunikasi, dan kepercayaan diri. Fase yang kelima adalah fase genital. Dari pubertas sampai selanjutnya, pada tahap akhir pengembangan psikoseksual, individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis, di mana kepentingan kesejahteraan orang lain tumbuh selama tahap ini. Pada masa individu harus seimbang, hangat, dan peduli. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Kalau menurut Erik Erikson, ada 8 tahap perkembangan ketika kita melalui siklus kehidupan masing-masing. Tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas dengan mengedepankan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Semakin berhasil individu menghadapi krisis, akan semakin sehat perkembangan mereka. Berikut adalah tahapan krisis perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama, kepercayaan atau ketidakkepercayaan 12-18 bulan. Suatu tahap psikososial pertama yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. Rasa percaya menurut perasaan nyaman secara fisik dan sejumlah kecil kekhawatiran akan masa depan. 2. Autonomi atau malu dan ragu-ragu. Tahap perkembangan yang kedua berlangsung pada masa bayi dan baru mulai berjalan 1-3 tahun setelah memperoleh rasa kepercayaan kepada pengasuh mereka. Bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah atas kehendaknya. Mereka menyadari kemauan mereka dengan rasa mandiri dan otonomi mereka. Yang ketiga, inisiatif atau rasa bersalah 3-6 tahun. Tahap ketiga yang berlangsung selama tahun-tahun sekolah. Ketika mereka masuk dunia sekolah, mereka lebih ditantang dibanding ketika mereka masih bayi. Anak-anak diharapkan aktif untuk menghadapi tantangan ini dengan rasa tanggung jawab atas perilaku mereka, mainan mereka, dan hewan peliharaan mereka. Namun, perasaan bersalah dapat muncul bila anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat mereka sangat cemas. Yang selanjutnya, industri atau inferioritas 6 tahun sampai pubertas berlangsung selama tahun-tahun sekolah dasar. Ketika anak-anak memasuki tahun sekolah dasar, mereka mengarahkan energi mereka pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan intelektual. Yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak kompeten dan tidak produktif. Selanjutnya, identitas atau kekacauan identitas pubertas dewasa awal. Tahap kelima yang dialami individu selama tahun-tahun masa remaja. Pada tahap ini mereka dihadapkan oleh pencarian siapa mereka, bagaimana mereka nanti, dan kemana mereka akan menuju masa depannya. Suatu dimensi yang penting adalah penjajakan pilih-pilihan. Alternatif terhadap peran penjajakan karir merupakan hal penting. Imitasi atau isolasi dewasa awal. Tahap 6 yang dialami pada masa-masa dewasa. Pada masa-masa ini individu hadapi perkembangan pembentukan relasi intim dengan orang lain. Keintiman akan dicapai atau tidak, isolasi akan terjadi. Selanjutnya, produktivitas atau stagnasi dewasa tengah. Tahap ketujuh perkembangan yang dialami pada masa pertengahan dewasa. Persoalan pertama adalah membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna atau generality. Perasaan belum melakukan sesuatu untuk menolong generasi berikutnya adalah stagnation. Yang selanjutnya, integratis atau putus asa dewasa akhir. Tahapan ke-8 yang dialami pada masa dewasa akhir pada tahun berakhir kehidupan lalu maka integratis tercapai. Sebaliknya, jika ia mengelapkan kehidupan lalu dengan cara negatif, maka akan cenderung merasa bersalah dan kecewa. Pembahasan yang keempat yaitu adalah contoh kasus psikodinamika. Contoh kasus yang pertama adalah klien pernah mengalami trauma diperkosa oleh pamannya sehingga sangat membenci pamannya dan berusaha melupakannya. Terapis mencoba mengali informasi dengan membuat klien mengingatnya kembali sehingga memancing emosi klien. Maka klien diberikan kataristis atau pelampiasan, yaitu sebuah ruangan di mana klien dapat mengapresiasikan kemarahannya seperti berteriak sekeras-kerasnya di dalam ruangan kataris atau meninju boneka. Ini merupakan contoh kasus dari asosiasi bebas di mana klien dibiarkan untuk memunculkan ketidaksadarannya
Hal ini juga berkaitan dengan proses katarasis. Kasus yang kedua yaitu kasus tentang fobia. Semua penanganan psikoanalisis terhadap fobia berupaya mengungkap konflik-konflik yang ditekankan, yang diasumsikan mendasari ketakutan ekstrim dan karakteristiknya. Penginderaan dalam gangguan ini, karena fobia dianggap sebagai simptom dari konflik-konflik yang ada di baliknya, fobia biasanya tidak secara langsung ditangani. Memang upaya langsung untuk mengurangi penginderaan fobik dikontraksidaksikan karena fobia diasumsikan melindungi orang yang bersangkutan dari berbagai konflik yang ditekankan yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Dalam berbagai kombinasi analisis, menggunakan berbagai teknik yang dikembangkan dalam tradisi psikoanalisis untuk membantu mengangkat represi. Dalam asosiasi bebas, analisis mendengar dengan penuh perhatian yang disebutkan pasien terkait fobia. Analisis juga berupaya menemukan petunjuk penyebab fobia yang ditekankan dalam isi mimpi yang tampak jelas. Apa diyakini analisis tersebut tergantung pada teori psikoanalisis tentunya. Sedangkan analisis yang menganut teori interpersonal dari Arrietty akan mendorong pasien untuk mempelajari generasi ketakutannya terhadap orang lain. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih pilihan alternatif terhadap peran penjajakan karir merupakan hal penting. Imitasi atau isolasi dewasa awal. Tahap 6 yang dialami pada masa-masa dewasa. Pada masa-masa ini, individu hadapi perkembangan pembentukan relasi intim dengan orang lain. Keintiman akan dicapai atau tidak, isolasi akan terjadi. Selanjutnya, produktivitas atau stagnasi dewasa tengah. Tahap ketujuh perkembangan yang dialami pada masa pertengahan dewasa. Persoalan pertama adalah membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna atau generality. Perasaan belum melakukan sesuatu untuk menolong generasi berikutnya adalah stagnation. Yang selanjutnya integratis atau putus asa dewasa akhir. Tahapan ke-8 yang dialami pada masa dewasa akhir pada tahun berakhir kehidupan lalu maka integratis tercapai. Sebaliknya, jika ia mengelapkan kehidupan lalu dengan cara negatif, maka akan cenderung merasa bersalah dan kecewa. Pembahasan yang keempat yaitu adalah contoh kasus psikodinamika. Contoh kasus yang pertama adalah klien pernah mengalami trauma diperkosa oleh pamannya sehingga sangat membenci pamannya dan berusaha melupakannya. Terapis mencoba mengali informasi dengan membuat klien mengingatnya kembali sehingga memancing emosi klien. Maka klien diberikan kataristis atau pelampiasan, yaitu sebuah ruangan di mana klien dapat mengapresiasikan kemarahannya seperti berteriak sekeras-kerasnya di dalam ruangan kataris atau meninju boneka. Ini merupakan contoh kasus dari asosiasi bebas di mana klien dibiarkan untuk memunculkan ketidaksadarannya. Hal ini juga berkaitan dengan proses katarasis. Kasus yang kedua yaitu kasus tentang fobia. Semua penanganan psikoanalisis terhadap fobia berupaya mengungkap konflik-konflik yang ditekankan, yang diasumsikan mendasari ketakutan ekstrim dan karakteristiknya. Penginderaan dalam gangguan ini, karena fobia dianggap sebagai simptom dari konflik-konflik yang ada di baliknya, fobia biasanya tidak secara langsung ditangani. Memang upaya langsung untuk mengurangi penginderaan fobik dikontraksidaksikan karena fobia diasumsikan melindungi orang yang bersangkutan dari berbagai konflik yang ditekankan yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Dalam berbagai kombinasi analisis, menggunakan berbagai teknik yang dikembangkan dalam tradisi psikoanalisis untuk membantu mengangkat represi. Dalam asosiasi bebas, analisis mendengar dengan penuh perhatian yang disebutkan pasien terkait fobia. Analisis juga berupaya menemukan petunjuk penyebab fobia yang ditekankan dalam isi mimpi yang tampak jelas. Apa diyakini analisis tersebut tergantung pada teori psikoanalisis tentunya. Sedangkan analisis yang menganut teori interpersonal dari Arrietty akan mendorong pasien untuk mempelajari generasi ketakutannya terhadap orang lain.
Hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.